Halo Sobat Kabarto, selamat datang di Kabarto YouTube channel membahas putar berita otomotif. Senang banget kali ini di samping gua kita lagi mampir ke booth-nya Kia. Dan di samping gua pertama kali hadir di hadapan Sobat Kabarto semua, ini dia Kia EV9. Ya Sobat Kabarto, ini di samping gua sudah ada Kia EV9 yang pertama kali hadir sebagai sebuah mobil konsep di tahun 2021 dan 2 tahun setelahnya di tahun 2023 hadir di gelaran Gaikindo International Auto Show 2023 di ICE BSD. Dan tim Kabarto sangat terkejut sekali karena hampir sama persis dengan sebuah mobil konsep yang saat itu ditampilkan. Kalau Sobat Kabarto lihat, ini adalah yang benar-benar tampilannya gokil banget. Kalau Sobat Kabarto lihat, kalau sebuah mobil listrik pasti tidak ada penyematan grill sebagai sebuah tanda bahwasanya ini mobil elektrifikasi. Tapi yang menariknya Sobat Kabarto, kalau Sobat Kabarto perhatikan, di sini terdapat identitas visual dari mobil listrik lainnya, di mana mobil yang dibanderol hampir 2 miliar ini punya visual grill seperti ini yang sangat menarik, yang dapat diubah-ubah bentuknya atau polanya dari sebuah aplikasi yang terkoneksi langsung lewat smartphone. Sobat Kabarto sudah meminang atau memiliki sebuah Kia EV9. Tapi nggak usah khawatir, yang bikin menakjubkan adalah ini dia nih Sobat Kabarto. Jadi kalau Sobat Kabarto perhatikan, spionnya cukup unik nih, dimana spionnya berbasis kamera, tapi yang masuk ke Indonesia ini tidak berbasis kamera, melainkan demi mengikuti regulasi yang ada di aturan lalu lintas Indonesia, maka spion ini nanti akan diganti dengan spion kaca. Berbeda dengan yang di display ini adalah spion berbasis kamera yang terkoneksi langsung dengan layar yang ada di dalam, karena nanti kita akan masuk juga ke dalam. Tapi sebelumnya kita lihat juga SUV ini emang gokil banget nih Sobat Kabarto. Karena apa? SUV ini memiliki pelek yang sangat gede, profilnya 21 inci dengan profil ban 285/45 ring 21 dengan dibalut ban Continental. Mungkin sebagian orang mengiranya ini adalah pelek dop. Memang ini pelek dop, tapi sebenarnya dibuat sedatar mungkin dengan tujuan aerodinamika agar angin dapat leluasa melewati dan tidak terhalang dengan adanya pelek yang mungkin desainnya tidak terlalu datar. Sehingga dibuatlah mendatar seperti ini agar aerodinamikanya juga semakin baik. Dan yang menariknya, Sobat Kabarto mungkin bertanya-tanya, di manakah letak dari baterainya? Letak baterai sendiri ada di bawah sini nih Sobat Kabarto. Kenapa? Kia sudah memikirkan matang-matang bahwasanya mobil yang pertama kali ditunjukkan sebagai sebuah mobil konsep di tahun 2021 dan tepat di tahun 2023 hadir sebagai sebuah SUV premium dengan bandrol hampir 2 miliar. Baterai diletakkan di bawah sini dengan tujuan sebagai center of gravity agar bodi lebih stabil dari Kia EV9. Nah, gue akan sedikit mention ke Sobat Kabarto, baterai yang disematkan di bawah sebagai bentuk pendukungnya center of gravity ini. Jadi Kia EV9 dibekali baterai lithium ion dengan kapasitas 99,8 kWh dan juga mobil listrik yang paling ciamik saat ini, yaitu Kia EV9 juga sudah dibekali oleh 2 motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga dan juga torsi sebesar 385 daya kuda serta torsi 700 Nm. Sebuah angka yang sangat menarik. 0 sampai 100 km per jamnya ditempuh dengan angka yang cukup minim, yaitu 5,3 detik saja. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah SUV EV kenamaan seperti Kia EV9. Sekarang kita mau coba masuk ke interiornya yang nggak kalah ajaibnya dari eksteriornya. Let's go. Nah, Sobat Kabarto, sekarang kita sudah main ke kabinnya dari Kia EV9 dan wow, sangat menakjubkan, di mana kesan futuristis dari awal sampai akhir benar-benar tercipta dari sebuah SUV yang harganya nyaris 2 miliar ini. Dimana kalau Sobat Kabarto lihat, nah dashboardnya ini perpaduan antara bahan keras dan juga ada beberapa panel yang memiliki bahan soft touch nih Sobat Kabarto. Dan
kalau Sobat Kabarto perhatikan yang tadi gue mention di awal di video, bahwasannya spionnya merupakan kamera dan terkoneksi dengan layar yang ada di samping kanan dan juga kirinya. Dibekali juga dengan sunroof. Nah, Sobat Kabarto bisa lihat juga seperti ini. Penutupnya masih menggunakan mode manual. Dan yang uniknya adalah di balik dari lingkar kemudi terdapat tombol start EV-nya sekaligus transmisinya. Selain itu kompartemen yang disediakan juga cukup banyak nih sob. Dimulai, nah ini dia. Di sini juga ada cup holder dan bottle holder yang bisa ditutup untuk menjaga kerapihan dari konsol tengah. Glove box seperti biasa. Lalu kita bisa lihat juga, nah di konsol tengah ini juga didukung dengan wireless charging. Dan yang menariknya nih Sobat Kabarto, seluruh pengaturan dari joknya sudah electrical dari depan sampai row 3-nya. Let's go, kita ke row 2. Ini dia Sobat Kabarto, sebuah SUV megah elektrifikasi, benar-benar hadir dari sebuah tampilan Kia EV9, dimana kalau Sobat Kabarto perhatikan, untuk mode-mode pengaturan dari joknya sendiri sudah full electrical. Dan yang menariknya captain seat nih Sobat Kabarto, bener-bener mewah banget. Nah nih untuk headrestnya pun Sobat Kabarto bisa lihat di sini terdapat perbedaan nih antara yang depan itu menggunakan jaring-jaring, sedangkan yang belakang menggunakan model busa dengan lapisan kulit seperti yang bisa Sobat Kabarto lihat ini. Dan di row 3 pun juga masih sama, tapi yang menariknya seperti yang gue bilang tadi, dari awal sampai depan full electrical. Kalau kita bisa lihat di sini juga terdapat ruang-ruang penyimpanan yang cukup banyak. Dan ini dia nih yang bikin kerennya, sebuah mobil yang punya storage banyak banget nih Sobat Kabarto. Jadi kalau misalkan kita ada di row tengah atau row 2 dari Kia EV9 ini, banyak banget ruang penyimpanannya, termasuk ada meja fungsional yang ternyata dapat ditambah luasnya, lalu bisa ditutup rapi seperti yang Sobat Kabarto lihat ini juga. Terus ada juga penyematan charging. Di sini USB Lightning nih Sobat Kabarto. Dan sekarang kita mau coba tengok row 3-nya. Sekarang gue mau tes kalau misalkan kita ke row 3, aksesnya akan mudah atau enggak kalau misalnya kita langsung dari row 2. Nah, ternyata untuk postur tubuh 180 up kayak gua gini nggak menyulitkan. Lihat, headroomnya aja bener-bener masih berasa lega banget. Padahal lantainya sudah terlihat lebih tinggi dari SUV pada umumnya. Mengapa? Karena penyematan baterai yang ada di bawah mobil nih Sobat Kabarto. Selain itu, kalau Sobat Kabarto perhatikan, nah nih untuk pengaturan joknya bisa reclining. Coba kita cari mentoknya. Dan cukup rebah loh Sobat Kabarto. Ini recliningnya masih cukup rebah banget dan termasuk nyaman. Walaupun space di belakangnya sebenarnya tidak terlalu luas untuk sebuah ukuran bagasi, tapi ternyata untuk reclining, space untuk reclining masih cukup lega. Dan sekarang kita mau coba lihat bagasinya. Apakah ada yang tersembunyi di balik dari bagasi Kia EV9? Nah, ini dia Sobat Kabarto. Tadi dari row 2L, dari row 3 kita udah di area bagasinya dari Kia EV9. Dan yang benar-benar gua takjub adalah tampilannya benar-benar futuristis banget. Dan kalau bisa Kabarto lihat, bersih, hanya ada logo Kia EV9. Dan ini adalah trim tertinggi. Gua akan mention ini adalah trim tertinggi, yaitu trim GT Line. Dimanakah letak dari wiper belakang? Seperti Toyota Alphard, mereka menyembunyikannya ada di balik roof spoilernya nih Sobat Kabarto. Juga sudah disematkan di bawah roof spoiler dan juga stop lamp ketiga, yaitu kamera belakangnya. Dan sekarang kita lihat bagasinya. Jadi semua sudah full electrical nih Sobat Kabarto, mulai dari membuka sampai menutupnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, biasanya lantai bagasi ini nggak terlalu setinggi ini, tapi karena penyematan dari baterai sehingga lantainya harus dibuat lebih tinggi. Apa aja yang kita dapat dari area bagasinya? Yang pertama nih, ini dia nih, kalian bisa
masukin stop kontak ataupun nyolokin stop kontak udah kayak rumah, gokil. Terus habis itu lihat nih, untuk second row, third row semua bisa di recline dan dilipat lewat dari area bagasinya. Plus ada hal yang tersembunyi. Yang pertama ada dongle untuk pengecasan 12 volt 180 watt, dan di atasnya juga ada tombol untuk menutup area pintu bagasi. Tapi untuk yang di belakang ini tombolnya dikasih cover, mungkin supaya saat ada barang di bagasi tidak akan langsung menekan tombol yang tidak tercover ini, sehingga dipasangkan juga cover nih sobat Kabar Oto. Nah, untuk yang menariknya dari Kia EV9 ini, di area belakang terdapat pengaturan untuk second row dan third row dari joknya untuk pelipatannya nih. Nah, nih kalau kita bisa lihat tuh, langsung angkat dengan sekali pencet. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau lipat, sekali pencet tinggal tunggu. Dan joknya ini menarik nih sobat Kabar Oto. Headrestnya kalau misalkan posisi terbuka misalnya seperti ini, nanti kalau posisi terlipat nih, kita bisa lihat nih, otomatis langsung melipat sobat Kabar Oto. Nah, ini melipat karena tadi sudah terlipat, dan kita bisa kembalikan seperti semula. Dan sekarang kita akan ngomongin soal sistem pengecasannya. Let's go. Dan ini dia sobat Kabar Oto, tempat pengecasan dari Kia EV9. Dan menariknya, untuk sebuah SUV nyaris harga 2 miliaran ini juga diakomodir dengan adanya wallbox atau wall charging yang bisa langsung diinput untuk pengisian daya. Tapi sayang sekali waktunya cukup lama nih sobat Kabar Oto, 10 jam 45 menit dengan daya 11 kW. Tapi tenang aja, ada ultra fast chargingnya yang bisa memangkas waktu cukup banyak, hanya membutuhkan waktu 25 menit aja dengan daya 97 kW. Dan satu lagi hal yang menarik adalah mobil ini bisa dijadikan mobil penyelamat bagi mobil listrik lainnya yang sedang mogok. Karena pada dasarnya Kia EV9 ini sanggup membantu penyaluran daya listrik yang ada ataupun disimpan dari Kia EV9 ini ke mobil listrik lainnya. Gokil. Nah, itu dia sobat Kabar Oto, pembahasan lengkap mengenai eksterior sampai interior serta fitur-fitur yang bisa disematkan dari sebuah mobil yang dibanderol seharga 1.975.000.000 rupiah, dan sebentar lagi akan dipasarkan ke Indonesia, cuma dengan catatan spion elektriknya sekaligus spion dari kamera ini tidak disematkan sesuai dari regulasi transportasi yang ada di Indonesia. Kalau gitu sampai sini dulu review lengkap mengenai Kia EV9. Gua Dion pamit undur diri. Jangan lupa klik tombol subscribe dan pantengin terus YouTube channel Kabar Oto, karena selama gelaran Gias kita akan terus berikan berita-berita menarik, khususnya mobil-mobil ataupun kendaraan yang oke buat sobat Kabar Oto semua. Kalau gitu gua Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di review mobil selanjutnya.